Ini keganjilan proses hukum yang ke-24 dari 30 keganjilan, yaitu kewenangan mutlak seorang JPU. Sebagai jaksa, dipastikan Anda tidak bisa bekerja sendiri, walau sehebat apapun si jaksa tersebut. Karena pertanggungjawaban akhirnya adalah institusi, bukan individu. Tentunya Kejaksaan Agung dan semua aparat penegak hukum memberikan standar atau SOP dalam bekerja. Salah satunya siapa yang ditugaskan untuk penyelidikan, penyidikan hingga JPU. Mereka dipastikan memiliki keahlian dan integritas, oleh karenanya tugas yang diberikan dikerjakan secara bersama, kolektif, dan di bawah kendali pimpinan, terkecuali ada maksud lain. Dalam hal ini, dugaan terjadi pemberian dominansi kewenangan kepada seorang personil JPU, yaitu Jaksa J, untuk kepentingan tertentu. Mempelajari dan menganalisis berkas perkara. Dari 18 orang saksi, 13 BAP itu diperiksa oleh J, mendominasi hampir 75% pemeriksaan BAP. Yang lainnya kemana? Kemudian mengalami dengan nyata selama 8 bulan lebih di dalam tahanan, bolak-balik antar jemput kami para tersangka dari tempat kami di tahanan ke kantor kejaksaan, pulang lagi dan pergi ke PN untuk proses pemberian keterangan dan proses di persidangan. Itu dilakukan antara jemput hanya satu orang jaksa itu saja, yaitu Jaksa J. Tidak ada jaksa yang lainnya. Kenyataannya itu sprindik JPU yang dibuat seluruhnya beranggota minimal 5 orang jaksa. Apakah untuk proses pemeriksaan saksi didominasi dan cukup dilaksanakan oleh satu orang jaksa? Jika cukup satu orang jaksa yang pintar dan dianggap cakap, cukup jaksa itu saja yang diberi perintah dan mandat. Tidak perlu formalitas. Apakah pimpinan Kejati Kalbar menganggap jaksa yang lain tidak cakap, tidak proper, atau apakah ada skenario yang sengaja dibangun? Ini tidak akan terlepas dari tanggung jawab Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar. Dia yang tahu mengapa seperti ini. Hal ini sama mirip dengan tindakan kepala dinas saya membuat surat keputusan penugasan satu orang staf untuk banyak hal. Dan sama juga waktu itu bentukannya tim yang memiliki anggota, personel yang lainnya itu hanya formalitas, yang bekerjanya satu orang, mendominasi. Lihat saja di kesaksian kasus ini kepada anggota yang lain. Atau itu ada video saya yang ke-25 bagian 16. Kalau boleh dianalogikan, inilah awal bentuk tindakan kejahatan yang terorganisir, direncanakan dan sistemik, ditunjang karena kewenangan dan jabatan. Saya hanya bisa bilang, hal ini terjadi tidak ada alasan lain, pasti ada maksud tertentu dari pengaruh pimpinan. Ini bukan sekedar ketidakmampuan jaksa atau ketidakprofesionalan jaksa. Seharusnya jika jaksa lain dianggap tidak pengalaman, maka berikanlah mereka kesempatan untuk menjadi jaksa yang memahami, bukan lantas tidak dipakai sama sekali. Yang tahu cerita ini hanyalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar saat itu. Tentunya tidak mungkin bidang pengawasan di Kejati Kalbar bisa independen, memeriksa Warisadono, bahkan sekelas Kejagung saja mungkin masih diragukan independensinya. Kecuali pemeriksaannya bukan dari internal Kejati Kalbar, atau kalau mungkin dari auditor militer. Menjadi jaksa jujur itu tidak mudah, apalagi melawan atasan. Risikonya yaitu dieliminasi, dimutasi ke tempat yang tidak nyaman. Tapi yakinlah, uang halal yang diterima sekecil apapun akan membawa berkah dan ketenangan di kehidupan kalian kelak.